Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai barisan aritmetika. Nah, sebelum itu kita akan cari tahu apa sih barisan bilangan terlebih dahulu. Nah, barisan bilangan merupakan himpunan bilangan yang diurutkan sehingga membentuk pola dan aturan tertentu. Di sini sudah ada contoh, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9 hingga seterusnya ya. 1 menjadi 3 ini diapakan? Yaitu ditambah dengan 2 kan ya? Ditambah dengan 2. 1 tambah 2 yaitu 3. Lalu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2 maka hasilnya 5. Lalu 5 ditambah 2 7. 7 ditambah 2 menjadi 9 dan seterusnya. Nah, himpunan bilangan ini yaitu membentuk suatu pola dan memiliki aturan itu, yaitu polanya plus 2. Bagaimana dengan barisan yang di bawahnya? 2 menjadi 1, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. 2 menjadi 1, maka ini apa? 2 dikurangi 1 ya. 2 kurangi 1, 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikurangi 1 menjadi negatif 2 dan seterusnya. Ini berpola ya. Ini berpola negatif 1. Lanjut, di sini ada 4, 8, 16, 32, 64. Nah, 4 menjadi 8 maka harus diapakan? Harus dikali 2. Coba kita kali 2, apakah sesuai nanti? 4 kali 2 yaitu 8. Oke, benar. Apakah 8 kali 2 akan menghasilkan 16? Benar ya. Oh, berarti ini berpola dikali 2. 16 kali 2 32. Sedangkan 32 dikali 2 yaitu 64 gitu. Lanjut yang ini, 27 menjadi 9. Ini dikali berapa? Dikali 1/3 atau dibagi 3 ya, sama aja. Ini dikali dengan 1/3 berarti 9 kali 1/3 3. 3 dikali 1/3 hasilnya 1. Kan sama aja 3 kali 1/3 kan 1 ya. Ini sama. 1 dikali 1/3 yaitu 1/3. 1/3 dikali 1/3 yaitu 1/9. Nah, ini disebut dengan barisan bilangan. Untuk barisan bilangan yang ini disebut dengan barisan aritmetika. Nah, karena di sini operasinya penjumlahan dan pengurangan. Kalau di sini disebut dengan barisan geometri. Karena apa? Operasinya yaitu perkalian atau pembagian. Ini sama aja ya. Ini dibagi 3 bagi 3. Kalau dikali menjadi dikali 1/3. Kalau dibagi berarti dibagi 3. Oke, bentar. Lanjut ke barisan aritmetika. Jadi, barisan aritmetika yaitu suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kita perhatikan di sini. Nah, ini kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Plus 2 ini disebut dengan beda. Nah, ini disebut beda. Bedanya berapa? Yaitu bedanya 2. Kalau di sini bedanya berapa? Bedanya negatif 1. Begitu. Sekarang kita akan menentukan konsep dari barisan aritmetika. Misalkan di sini saya memiliki suku pertama A. Bukan suku dulu ya. Saya memiliki A. Nah, barisan A ini akan saya jumlahkan dengan B. Saya tambahkan dengan B. Maka di sini akan menjadi berapa? Yaitu A ditambah B.
A plus B. Sama halnya yang ada di sini. Ya, baris yang pertama di sini yaitu 1. Kalau 1 ditambah 2 maka menghasilkan 3. 1 tambah 2 3. Lalu kalau ditambah 2 lagi 3 ditambah 2 5 dan seterusnya. Nah, akan saya aplikasikan ke sini. A, ini A. Kalau bedanya B maka menjadi A ditambah B, A plus B. Sekarang A plus B ini akan saya jumlahkan dengan apa? Sama dengan bedanya B, menjadi A plus B plus B. Bisa dipahami? Lalu A plus B akan saya jumlah lagi dengan B, menjadi A plus B plus B plus B sebanyak 3 ya. Ini kan udah 1, 2, 3. Nah, di sini akan saya jumlah lagi, tapi nah, ini akan dijumlah lagi sebanyak ada di sini nanti. Sebanyak apa? Yaitu sebanyak N. Di sini saya tulis dulu ya. Tidak saya tulis dulu, tapi saya kotak aja dulu. Nah, ini yang akan kita cari. Ini saya kasih koma sebagai penanda. Nah, koma. Ini akan kita tambah B juga, tapi titik-titik. Oke, sekarang kita tahu di sini kan A merupakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, yang disebut baris pertama yaitu suku pertama. Suku pertama di sini suku, misal suku ke N, maka saya definisikan menjadi UN. Ini bentuk umumnya ya. Suku yaitu UN. Suku ke N maka UN. Kalau suku ke 1 tulisannya ya tulis 1. Bisa dipahami ya. Nah, di sini U1 sama dengan apa? U1 sama dengan A. Oke. Kalau U2 yaitu sama dengan ini ya, A plus B. Suku ketiga sama dengan 1, 2, 3 kan ya. A plus B ditambah B sama halnya dengan 1 buku ditambah 1 buku menjadi 2 buku. A plus 2B. Yang di sini A ditambah B nya ada 3, maka untuk suku keempat A ditambah 3B. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau misalkan saya tanya sekarang, U9 menjadinya sama dengan apa? Kita perhatikan polanya. Yang pertama di sini OA semua, maka tinggal di sini tulis A. Maka plus kan? Plus. Kita perhatikan, kalau U1 maka enggak fokus. Oke. U1 maka B-nya berapa? B-nya 0 kan? Di sini kan plus B harusnya. Plus B tapi B-nya 0. Maka kalau B-nya 0, ya udah berarti nggak ada. Kalau U2 B-nya ada 1, maka berapa di sini? Berarti B-nya ya ada 1 ini. Maka kalau U3 B-nya ada 2. Ada 2B. Kalau U4 B-nya ada berapa? 3B. U1 kan 0B. Maka kita tahu kalau 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 jadi 0, maka U9 menjadi 9, bawahnya 9, 8. Pintar. A plus 8B. Nah, kalau misalkan kita mau mencari UN sama dengan A-nya kan sama, A. Bedanya berapa? 9 jadi 8, berarti N menjadi, kalau 9 aja jadi 8 diperoleh dari mana? Yaitu 9 kurangi 1 toh. Kalau N maka menjadi N kurangi 1 B. Bisa dipahami? Kalau N-nya 9, maka 9 dikurangi 1 menjadi 8. Nah gitu. Ini bentuk umum dari suku ke N, yaitu UN. Nah bentuk ini bisa kita taruh di sini.
Maka kalau ditambah B ditambah B ditambah B seterusnya menjadi A plus N minus 1 B. Nah, begitu. Jadi, saya tulis lagi, berarti ada 1, 2, 3 ya. Jadi, suku ke N yaitu UN. UN itu suku ke N ya, yang ini ya. Sama dengan rumusnya A ditambah N minus 1 B. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari suku-suku. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Nah, ada latihan soal sekaligus sebagai contoh soal ya. Nah, nomor 1. Rumus suku ke N pada baris 7, 9, 11, 13 adalah, maka ini kita mau mencari UN-nya. Rumus UN-nya berapa begitu? Nomor 1. Nah, nomor 1 di sini diketahui ada barisan 7, 9, 11, 13. Nah, disuruh mencari UN. Maka bagaimana? Suku ke N menjadi UN kan ya? UN sama dengan, kan kita tahu tadi apa? Yaitu A plus N min 1 B. A plus N min 1 B ya. Oh ya, belum saya kasih keterangan di sini. Kan di sini suku ke N yaitu UN ya. Kalau B di sini atau beda bisa ditulis sebagai B. Jadi di sini A-nya yaitu suku pertama, nih U pertama, N-nya sebanyak N ya. Enggak kelihatan. N-nya sebanyak N dikurangi 1, B-nya itu beda. Maka rumus UN-nya bagaimana? UN sama dengan A-nya yaitu 7, karena A kan suku pertama yaitu 7, ditambah N-nya tetap sebab yang mau kita cari rumusnya. Maka N min 1 bedanya berapa? Kita cek. 7 menjadi 9. Ditambah apa dikurangi? Ditambah 2. Apakah sama? 7 ditambah 9 tambah 2 11, benar ya? Oh, maka bedanya yaitu 2. Di sini 2. Lalu UN sama dengan 7 ditambah 2 kali N, 2N, 2 dikali min 1 min 2. Maka diperoleh UN itu sama dengan 7 dikurangi 2 yaitu berapa? 5 atau 2N dulu ya. Saya tulis 2N ditambah 7 dikurangi 2. Kalau bisa langsung aja nggak apa-apa. Maka 2N plus 5. Nah, ini bentuk atau rumus dari suku ke N-nya. Soal nomor 2. Nah, di sini ada suku ke-17 dari barisan aritmetika seperti ini. Saya tulis dulu, ada 18, 15, 12, 19 dan seterusnya. Disuruh mencari suku ke-17. Kita tahu bahwa kalau UN itu sama dengan A plus N min 1 B. Kalau disuruh mencari suku ke-17, maka 17 di mana? Di N-nya ini, suku ke-17. U17 sama dengan A-nya berapa? A-nya 18 ditambah N-nya berapa? Kan N-nya tadi 17. Oh, maka di sini 17 dikurangi 1, bedanya berapa? Kita cek, 18 jadi 15 berapa? Oh, dikurangi 3. 15 dikurangi 3 apakah benar 12? Oh iya benar. Maka bedanya berapa? Bedanya yaitu negatif 3. Negatif 3. Tinggal ditulis gini, jangan lupa kurungnya, oke?
Maka U17 sama dengan 18 ditambah 17 dikurangi 1, 16 dikali negatif 3. Ini harus dikali dulu ya. Maka U17 sama dengan 18, kan plus kali min ya. 16 dikali 3, 18, 48 ya. Maka di sini negatif 48. Nah, negatif 48. 18 dikurangi 48 maka menjadi negatif nih ya. Negatif 48 dikurangi 18 yaitu 30. Oke. Negatif 30 untuk suku ke 17. Soal nomor 3. Diketahui suku ke n dari suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan AN plus B. Oke, di sini sudah ada rumusnya bahwa suku ke n AN plus B. UN-nya sama dengan AN plus B. Nah, kalau sudah diketahui rumusnya seperti ini, jadi nanti tinggal kita substitusikan suku-suku yang sudah diketahui. Seperti ini. Jika U3 sama dengan 18 dan U5 sama dengan 28, tentukan U15. Saya tulis dulu. Kita tahu bahwa U3 itu sama dengan 18. Sedangkan UN-nya kan AN plus B. Kalau U3 kan N-nya diganti 3 toh, maka N di sini ganti 3 juga. A dikali 3 gitu nanti ya. A dikali 3 berapa? Yaitu 3A ditambah B itu sama dengan 18. Untuk U5 yaitu 28. Kalau U5 itu sama dengan 28. Kalau U5 maka di sininya N-nya diganti 5 menjadi 5 dikali A, maka 5A ditambah B sama dengan 28. Nah, kan sekarang kita mau mencari tentukan U15. Nah, ini kita cari dulu suku pertama dan B-nya. Sebab kenapa? U15 itu diperoleh dari AN. Karena di sini 15 berarti langsung ya. 15 dikali A plus B. Berarti kan kita mau nyari A dan B-nya dulu. Maka bisa kita pakai substitusi eliminasi. Ini kan persamaan 1. Anggap ini persamaan 2. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita cari A dan B-nya. Di sini 5A plus B sama dengan 28. Sudah ada koefisien yang sama ini ya 1, 1. Nah, maka tinggal dikurangi. Ini B dikurangi B habis. 3A dikurangi 5A menjadi min 2A. Sama dengan 18 dikurangi 28 negatif 10. Maka A-nya sama dengan negatif 10 per min 2. A-nya sama dengan negatif bagi negatif kan habis ya. 10 bagi 2 yaitu A-nya ketemu 5. Kalau A-nya ketemu 5, kita bisa mencari B-nya. Boleh pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pakai persamaan 1, angkanya kecil soalnya. 3A plus B sama dengan 18. Kalau A-nya 5, maka 3 kali 5 ditambah B sama dengan 18. 3 kali 5, 15 ditambah B sama dengan 18. Maka B-nya sama dengan 15 pindah ruas. Karena ini positif menjadi negatif. 18 kurangi 15. Maka B-nya sama dengan 3. Nah, ketemu A-nya 5, B-nya 3. Maka U15 sama dengan 15 dikali A, A-nya yaitu 5 ditambah B. B-nya tadi 3. Maka U15 sama dengan
15 kali 5 itu kan 75 ya. Ini kali ini 25, 75. 75 ditambah 3, maka U15 diperoleh hasilnya 78. Nah gitu, mudah kan ya. Kita lanjut soal nomor berapa? 4. Nomor 4. Nah, pada suatu barisan aritmetika diketahui suku kelima adalah 35. Kita tahu berarti suku kelima U5 sama dengan 35. Dan suku ke-9 adalah 43. U9 sama dengan 43. Oh maaf, nggak kelihatan. Tentukan suku ke-35 dan suku ke-100. Yang ditanyakan mana tadi? U35 dan U100. Ini berapa nanti? Nah, caranya sama, hanya yang membedakan yang nomor 3 tadi kan sudah ada UNAN plus B. Sedangkan kalau tidak diketahui, maka kita menggunakan apa? Yaitu suku ke N. Apa suku ke N? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, sekarang kita tahu untuk U5 sama dengan 35, ya kan? Persis seperti tadi, berarti kan U5 itu sama dengan 35. Maka U5 itu bisa kita tulis A-nya di sini A plus 5 dikurangi 1 yaitu 4. 4 kali B 4B sama dengan 35. Nah, ini misal persamaan 1. Sekarang U9 sama dengan 43. Maka A ditambah, kalau 9 kan pasti kalau dikurangi 1 8. 8B sama dengan 43. Ini persamaan 2. Sama caranya, berarti kita apakan? Substitusi eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini A ditambah 8B sama dengan 43. Ada koefisien yang sama, ini 1A ya. Maka langsung dikurangi A kurangi A habis. Sekarang 4B dikurangi 8B yaitu negatif 4B. 35 dikurangi 43 berapa? Ini negatif 43 kurangi 35 8 ya. 8. Berarti negatif 8. Maka di sini berapa B-nya? B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. B-nya ketemu yaitu 2. Nah, B-nya ketemu 2, maka A-nya berapa? Kalau B-nya sama dengan 2, maka saya ambil persamaan 1, A plus 4B sama dengan 35, maka A-nya berapa? Oh, yang dicari. Maka A plus 4 kali 2 sama dengan 35. A ditambah 4 kali 2 8, ini 35. Maka A-nya sama dengan 35 kurangi 8. A sama dengan 35 kurangi 8 27 ya. 27. B-nya ketemu ini, A-nya ketemu itu. Sekarang kita mau mencari U35. Maka kalau U35, maka kan UN sama dengan A plus N min 1B. N-nya kan 35. Berarti di sini menjadi A plus, ini langsung loh ya, 34B. Maka U35 menghasilkan A-nya 27 ditambah 34 kali 2 menghasilkan berapa? Ayo. U35 sama dengan 27 ditambah 68. Ya. Lalu U35 sama dengan
27 ditambah 68 berapa? 27 68. 7 ini 15, 8 9 95 ya. Nah, U35 diperoleh 95. Sedangkan untuk U100 sama dengan, berarti kan 100 jadi dikurangi 1 menjadi 99. 99B. U100 sama dengan, karena A-nya tadi 27, sedangkan B-nya 2, 99 kali 2, U100 sama dengan 27 ditambah 99 kali 2, 192 ya. 198 maksudnya. 18, 198 ya. 198. U100, misal saya ada yang salah nulis, salah hitung, benarkan sendiri ya. Di sini ditambah 27, 15, 12, 225. 225. Oke, ini hasilnya. Soal yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Jika suku kelima dari barisan aritmetika adalah 24 akar 3, di sini ada U berapa? U5 sama dengan 24 akar 3. Nah, dan suku ke-12 barisan aritmetikanya 25 akar 3. U12 25 akar 3. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-20 pada barisan itu. Yang ditanyakan A. Lalu bedanya. Lalu suku ke-20. U20. Caranya sama seperti tadi persis, berarti kita tahu UN sama dengan A plus N-1B. Jadi kalau langsung, maka U5 itu kan sama dengan apa? Yaitu A plus, kan N-nya 5. 5 dikurangi 1 berarti 4B. U5 kan tadi 24 akar 3. Nah, 24 akar 3 sama dengan A plus 4B. Kalau U12 menjadi apa? U12 kan, maka 12 kurangi 1 11B. U12 25 akar 3 sama dengan A plus 11B. Ini persamaan 1, persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 tinggal kita tulis. Ini saya tulis balik ya. A plus 4B sama dengan 24 akar 3. Kalau yang ini A plus 11B sama dengan 25 akar 3. Di sini sudah ada yang sama, berarti langsung dikurangi. A kurangi A habis, 4B dikurangi 11B berapa? Min 7B sama dengan berapa? 24 kan di sini 24 akar 3 dikurangi 25 akar 3. Artinya apa? Misal akar ini sebagai apel, berarti 24 apel dikurangi 25 apel menjadi min akar 3. Sekarang B-nya sama dengan negatif pindah ruas menjadi pembagian. Min akar 3 dibagi min 7. Maka B-nya sama dengan akar 3 per 7. Atau bisa kalian tulis menjadi B-nya sama dengan 1 per 7 akar 3. Sama saja. B-nya berarti sudah ketemu, yaitu ini. Kalau B-nya sudah ketemu, kita bisa mencari A-nya dengan cara, maka saya ambil yang persamaan pertama ini ya. A plus 4B sama dengan 24 akar 3.
Kalau B-nya di sini A ditambah 4 dikali 1/7 akar 3 sama dengan 24 akar 3. A ditambah 4 kali 1 berarti 4/7 akar 3 sama dengan 24 akar 3. Maka A nya sama dengan, ini kan plus pindah ruas menjadi negatif 4/7 akar 3. Kita samakan penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 7, maka di sini harus penyebutnya 7 juga. Nah, kira-kira 24 dikali 7 gitu kan, nanti di sini 24 kali 7. 24 dikali 7, 4 kali 7 28, 7 kali 2 14, 168. 168/7 akar 3 dikurangi 4/7 akar 3. Maka A nya diperoleh berapa? 168 kurangi 4, 164 ya. 164/7 akar 3. Nah, A nya sudah diketahui. Sekarang yang ditanyakan U20. Maka U20 yaitu langsung ya, 20 kurangi 1 kan 19B. Maka U20 sama dengan 164/7 akar 3 ditambah 19 dikali 1/7 akar 3. Maka U20 164/7 akar 3 ditambah 19/7 akar 3. Sama-sama akar 3, maka tinggal dijumlahkan seperti biasa. 164 ditambah 19, 4 13, 7 1. Benar ya? Ini 7 8. Ulang, 13 1 7 8 1. Berarti 183 ya. U20 sama dengan 183/7 akar 3. Kalau misalkan bisa dibagi 3, bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa, ya udah seperti ini aja. Sudah ketemu ya, berarti. Oke, alhamdulillah untuk semua soalnya sudah selesai dibahas, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.